Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya yang terhormat APT Bapak Indra Taufik Maulana MSI selaku dosen pengampu mata kuliah teknologi dan pengembangan obat tradisional. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari tugas preformulasi dan formulasi sediaan Vita Farmaka. Untuk yang pertama, Indonesia merupakan negara besar yang dikenal karena keberagamannya, termasuk keanekaragaman hayati, khususnya dalam jenis tumbuhan. Keragaman zat kimia penyusun tumbuh-tumbuhan atau zat yang dihasilkan tumbuhan merupakan kelebihan yang ada pada tumbuhan, sehingga terdapat tumbuhan obat yang dapat menghasilkan aktivitas yang luas dan memiliki sisi positif pada tubuh. Kapsul pada fitofarmaseutika ada sediaan yang mengandung satu macam bahan obat atau lebih yang dimasukkan ke dalam cangkang atau wadah kecil yang umumnya dibuat dari gelatin, menurut Suparman tahun 2019. Selanjutnya, untuk kasus apoteker di bidang riset dan pengembangan dilakukan merancang formulasi kapsul untuk obat anti kolesterol yang memiliki efek sinergis dan komplementer. Sediaan kapsul ini ditujukan untuk mengatasi hiperkolesterolemia yang disertai gejala tambahan seperti kesulitan tidur, sakit kepala, dan nyeri pada pundak. Efek sinergis ini merupakan efek yang dihasilkan dari interaksi antara dua senyawa atau lebih, di mana setiap senyawa yang berinteraksi itu memiliki efek yang sama. Sedangkan dari efek komplementer ini itu sebaliknya dengan kebalikannya dari efek sinergis. Selanjutnya, untuk hiperkolesterol adalah suatu kondisi di mana jumlah kolesterol di dalam darah melebihi batas normal, yaitu 150 mg per dl. Untuk kolesterol adalah komponen penting dalam tubuh yang berperan dalam mengatur proses kimiawi, namun kadar kolesterol yang tinggi dapat memicu aterosklerosis, yang pada akhirnya dapat meningkatkan risiko penyakit jantung koroner atau PJK. Selanjutnya dari mekanisme antikolesterol ini, yang pertama itu dapat menghambat enzim HGMA CoA reduktase, selanjutnya serta mengikat asam empedu di usus melalui pertukaran anion. Ikatan ini mengurangi resirkulasi enterohepatik dari asam empedu, terus mengurangi sintesis hepatik VLDL yang nantinya akan mengurangi LDL dan mengurangi apolipoprotein C3 dan meningkatkan apolipoprotein A1, transfer protein asam lemak, oksidasi asam lemak, dan lipoproteinitase. Selanjutnya untuk bahan aktif utama, di sini saya menggunakan bawang putih. Bawang putih ini dipilih sebagai bahan aktif utama karena dapat digunakan untuk hiperkolesterol. Bawang putih juga mengandung alisin dan senyawa antioksidan lain seperti germanium, vitamin C, dan senyawa yang berikatan dengan sulfur. Alisin ini merupakan senyawa alkaloid dengan mekanisme kerjanya berperan dalam melakukan penghambatan aktivitas enzim HMG-CoA reduktase yang memiliki enzim yang tugasnya mengubah 3-hidroksi-3-metilglutaryl-CoA atau HMG-CoA menjadi mefalmin. Untuk bahan utama selanjutnya ini saya menggunakan mengkudu. Mengkudu merupakan tumbuhan keluarga Rubiaceae. Kandungan metabolit pada mengkudu adalah alkaloid, saponin, flavonoid, terpenoid, dan antrakinon menurut Krishna tahun 2012. Kandungan dari flavonoid pada mengkudu ini itu memiliki mekanisme kerja berperan menghambat HMG-CoA reduktase, dan enzim ini berperan juga dalam mengatalis pembentukan lemak dan melakukan peningkatan aktivitas lecitin kolesterol asetil transferase atau LCAT. LCAT ini itu merupakan enzim yang dapat melakukan konversi kolesterol bebas menjadi ester kolesterol yang lebih hidrofobik. Selanjutnya ini ada bahan aktif komplementer, dan di sini saya menggunakan Inbu. Inbu ini mengandung minyak atsiri steroid, flavonoid, tanin, quinone, dan saponin. Serta Inbu juga bisa digunakan untuk mengatasi sakit kepala dan pegal pada pundak karena terkandung steroid di dalam tanaman tersebut. Flavonoid pada tumbuhan Inbu ini mampu melakukan penghambatan pada enzim siklooksidinase yang akan mampu mengurangi produksi asam arachidonat sehingga mengurangi rasa nyeri akan berkurang. Dan selanjutnya bahan aktif komplementer yang kedua ini saya menggunakan akar valerian. Kandungan dari akar valerian ini yaitu terdapat sesquiterpen. Sesquiterpen ini atau asam valerenat dan valepranon. Turunan sesquiterpen ini terdapat asam asetoksivalerenat, asam epoksivalerenat, asam hidroksivalerenat, dan valerenal serta victorionol.
Mekanisme kerja dari akar valerian ini sebagai efek sedatif untuk mengatasi masalah terkait insomnia atau sulit tidur. Baik ini dengan melakukan peningkatan pada ion klorida yang masuk ke dalam neuron sehingga akan terjadi hiperpolarisasi tetapi berikatan dengan beta reseptor GABA. Selanjutnya bahan pembantu di sini yang saya gunakan itu yang pertama adalah sorben. Sorben ini ekstrak yang digunakan pada formulasi ini itu karena ekstraknya kental maka perlu dilakukan penambahan adsorben atau visel terlebih dahulu agar ekstraknya menjadi kering dan dapat pula berperan sebagai pengisi. Selanjutnya juga itu ada pengikat. Pengikat ini itu memberikan daya adhesi terhadap serbuk dan kohesi sehingga granul yang terbentuk akan menjadi granul yang berinti baik. Selanjutnya itu ada penghancur dalam. Penghancur dalam juga ini mampu membuat perubahan pada bentuk awal granul menjadi bentuk serbuk. Serta ada juga pengisi. Pengisi ini itu digunakan dan juga digunakan untuk menetapkan berat sediaan yang akan diproduksi dan memperbaiki laju alir. Serta ada juga yang terakhir itu pelarut pengikat. Pelarut pengikat ini itu gunanya untuk membasahi pengikat pada proses pembuatan granul dengan metode granulasi basah. Untuk selanjutnya itu ada formulasi sediaan fitofarmaka. Bahan aktif yang utama itu yang tadi sudah saya jelaskan itu menggunakan ekstrak bawang putih, ekstrak mengkudu. Serta bahan aktif utamanya juga itu bahan aktif utama komplementer itu ada ekstrak minggu dan ekstrak akar valerian. Serta bahan pembantunya itu ada adsorben menggunakan aerosil, pengisinya itu avisel, pengikatnya itu pakai PVP, serta pelarut pengikat etanol, serta pelarut pengikat itu menggunakan etanol 96%, serta penghancur dalam itu menggunakan amprotam. Nah, berikut daftar pustaka yang saya peroleh untuk memenuhi materi-materi yang tadi saya jelaskan. Dan selanjutnya, terima kasih. Taufik wal hidayah, mohon maaf sebelumnya bila ada salah-salah kata ataupun ucapan. Bila Taufik wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.